الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله القائل في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengawali khutbah yang singkat ini, khatib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri khatib pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan semua kewajiban dan menjauhkan diri dari segala yang dilarang dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memuji para ulama dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Al-Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Artinya, katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 9. Bagaimana mungkin sama antara ulama dan orang awam, antara orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Sedangkan Allah Ta'ala menyatakan bahwa orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya adalah yang paling takut dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Artinya, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian menurut Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui yang tampak dan tersembunyi dari keadaan hamba. Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Bagaimana mungkin sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Sedangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, Al-ulama'u warathatul anbiya, rawahu Al-Bukhari. Artinya, para ulama adalah pewaris para nabi. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dan yang diwariskan oleh para nabi kepada para ulama bukanlah harta benda, akan tetapi sesuatu yang lebih berharga dibandingkan harta benda, yaitu ilmu agama. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengenai keutamaan orang yang berilmu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Fadlul alimi 'alal 'abidi kafadli 'ala adnakum. Rawahu At-Tirmidzi. Artinya, keutamaan orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya atas ahli ibadah yang mengetahui sahnya ibadah adalah seperti perbandingan keutamaanku atas orang yang paling rendah derajatnya di antara kalian. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Keutamaan ini disebabkan tidak lain karena manfaat orang berilmu
yang mengamalkan dan mengajarkan ilmunya itu meluas ke berbagai lapisan masyarakat, tidak terbatas pada dirinya sendiri, berbeda dengan orang yang ahli ibadah yang manfaatnya hanya terbatas pada dirinya sendiri. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cukup sebagai bukti atas keutamaan ilmu bahwa orang yang tidak berilmu sekalipun jika dikatakan berilmu, maka ia tidak akan menolak dan pasti merasa senang. Sebaliknya, jika orang yang tidak berilmu dikatakan bodoh, pasti ia akan menolak dan tidak mau dikatakan bodoh. Oleh karena itulah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita agar menuntut ilmu agama dan mengabarkan kepada kita betapa besar pahala yang diperoleh oleh orang yang menuntut ilmu agama. Beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya Aba Dzarrin, la an taghdua fatata'allama baban minal ilmi khairun laka min an tusalliya alfa raka'atin." Haditsun tsabitun rawahu Ibnu Majah. Artinya, wahai Abu Dzar, jika engkau pergi lalu belajar satu bab ilmu agama, maka itu lebih baik bagimu daripada melakukan sholat sunnah 1000 rakaat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hal ini dikarenakan menuntut ilmu agama hukumnya wajib, sedangkan melakukan sholat sunnah sebanyak apapun hukumnya tetaplah sunnah. Tentu perbuatan yang wajib lebih utama daripada perbuatan yang sunnah. Dalam hadis lain, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma'ubidallahu bisyai'in afdala min fikhin fid dini." Rawahu Al-Baihaqi fi Syu'abil Iman. Artinya, tidaklah Allah disembah dengan sesuatu yang lebih utama daripada dengan ibadah yang didasarkan pada pemahaman terhadap agama. Dalam hadis yang sangat populer di kalangan para santri, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid dini." Rawahu Al-Bukhari wa Muslimun. Artinya, barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan yang agung, maka Allah akan berikan kepadanya pemahaman yang mendalam tentang ilmu agama dengan dimudahkan untuk belajar kepada para ulama yang terpercaya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Saudara-saudaraku yang beriman, para ulama mengatakan bahwa menyibukkan diri dengan menuntut ilmu agama lebih utama dari melakukan ibadah-ibadah badaniyah yang sunnah. Hal itu dikarenakan manfaat ilmu meluas dan bermanfaat bagi diri orang yang berilmu dan orang lain. Sedangkan ibadah-ibadah badaniyah yang sunnah manfaatnya terbatas pada diri sendiri. Keutamaan tersebut juga dikarenakan ilmu dapat menentukan sah atau tidaknya berbagai macam ibadah. Sahnya ibadah membutuhkan ilmu dan bergantung kepadanya, sedangkan ilmu tidak bergantung kepada ibadah. Seseorang yang beribadah tanpa dasar ilmu akan melakukan bentuk ibadah yang rusak yang akan membuatnya celaka di akhirat kelak. Keutamaan tersebut juga dikarenakan para ulama adalah pewaris para nabi, dan hal ini tidak berlaku bagi ahli ibadah yang bukan ulama. Ilmu juga tetap ada pengaruh dan manfaatnya meski pemiliknya sudah meninggal. Keberadaan ilmu juga menyebabkan hidupnya syariat dan terpeliharanya ajaran-ajaran agama. Ilmu agama adalah hidupnya Islam. Artinya, dengan ilmu agama, seseorang akan mampu menjaga keislamannya dan keislaman orang lain. Dan dengan ilmu agama, ajaran-ajaran Islam akan terjaga kemurniannya dari pihak-pihak yang berupaya untuk menyelewengkannya. Oleh karenanya, disebutkan dalam sebuah hadis, "Wala faqihun wahidun asyaddu 'ala syaitani min alfi 'abidi." Rawahu Al-Baihaqi fi Syu'abil Iman. Artinya, satu orang faqih, orang yang mendalam pengetahuan agamanya, lebih sulit bagi setan untuk menggoda dan menjerumuskannya daripada 1000 ahli ibadah. Hadis riwayat Al-Baihaqi dalam Syu'abil Iman. Hadirin
Jamaah sholat Jum'ah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian khutbah yang singkat ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sehingga kita menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang cinta thalabul ilmi, mencari ilmu agama untuk bekal di dunia serta di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Amma ba'd, faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallahil aliyyil azim. Wa'lamu anna Allaha amarakum bi amri azim. Amarakum bis salati wassalami ala nabiyyihil karim. وقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.